Halo, kali ini aku Nehrita Sai akan membahas produksi massal pembuatan peda rem motor di pabrik yang dibuat dari pipa baja dengan penjelasan yang menarik dan informatif yang bisa menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Kakak di subscribe dulu atuh ya. Yuk kita mulai aja. Di dalam pabrik ini menggunakan pipa baja karbon rendah berkualitas tinggi jenis seamless atau ERW dengan kode standar industri JIS D3445 STKM 11A. Spesifikasinya memiliki diameter luas sekitar 22 mm. Masuk ke proses pemotongan awal atau tube blanking. Kegunaannya adalah memasangkan pipa besi panjang menjadi segmen-segmen pendek berukuran seragam agar siap dibentuk. Metode yang dipakai adalah mechanical geser terkontrol, di mana mesin pemotong sirkulasi menggerakkan mata pisau berkecepatan tinggi untuk memotong material secara fisikal. Proses ini menerapkan hukum kekekalan dinamis, mengubah energi listrik putaran motor menjadi gaya gesek mekanik yang memisahkan struktur kisi-kisi logam secara cepat dan bersih tanpa merusak integritas pipa. Lanjut ke proses pembengkokan pertama atau first bending. Tujuan jelasnya membentuk kontur lengkungan geometris awal yang menjadi pondasi bentuk ergonomis pedal rem. Metodenya menggunakan deformasi plastik terarah dengan mesin press bending hidrolik dan cetakan pasang khusus. Dari sisi fisika, proses ini bekerja berdasarkan teori elastisitas dan plastisitas logam, di mana gaya luar sengaja diberikan melampaui batas elastisitas material, menyebabkan pergeseran bidang seluncur atom besi hingga pipa melengkung sempurna. Sekarang ke tahap pembengkokan kedua atau second bending. Kegunaannya adalah menyempurnakan bentuk geometri 3D pipa agar memiliki kurva lanjutan yang presisi atau desain fungsional pada rem motor. Metodenya memakai teknik press bending lanjutan dengan stasiun cetakan hidrolik yang berbeda arah. Kemudian di tahap pemotongan ujung pipa atau end trimming, kegunaannya untuk mencukur, meratakan, atau membentuk coakan khusus di ujung pipa agar pas disambung pada proses perakitan. Metodenya menggunakan geseran tekanan semming dan pancing mekanik lewat mesin vertical punch press. Berdasarkan teori fisika, proses ini menerapkan prinsip tekanan dan gaya terkonsentrasi P sama dengan FA, di mana luas kontak yang kecil dengan gaya dorong hidrolik yang masif menghasilkan tegangan geser tinggi untuk merobek serta merapikan logam seketika. Lanjut ke proses pengelasan menggunakan mesin las MIG. Pekerja menyatukan komponen-komponen vital seperti pipa utama, bushing, plat pijakan kaki, dan braket penghubung secara permanen. Secara ilmu pengetahuan, proses ini menerapkan metalurgi, pengelasan, dan kristalisasi logam melalui busur listrik tinggi. Tujuannya tentu untuk menyatukan bagian-bagian terpisah menjadi satu struktural kokoh, dan hasilnya adalah rakitan pedal rem utuh yang kuat tahan beban. Ini tahap pengeboran menggunakan mesin bor duduk. Pekerja melubangi bagian tuas pipa utama dan plat braket penghubung secara presisi. Metode yang digunakan adalah pemotongan geser mekanis melalui pengikisan tata putar dengan mata bor HSS. Tujuannya untuk menciptakan jalur penghubung yang akurat, dan hasilnya adalah komponen pedal rem yang berlubang sempurna yang siap dirakit ke tahap berikutnya. Kini ke proses peredaman dan pembersihan kimiawi. Komponen dicelupkan ke larutan asam hidroklorida untuk merontokkan karat dan kerak. Dinetralkan lalu dibilas air bersih. Fungsinya untuk membersihkan kotoran sisa gelagat pembakaran las dan cat reaktif secara tuntas. Hasilnya, permukaan logam pedal rem menjadi bersih mengkilat. Jadi, kesimpulannya, pencucian bertahap dengan cairan kimia khusus ini berhasil membersihkan secara total seluruh sisa kerak dan kotoran pabrik menjadi struktur pedal rem yang steril dan tahan karat yang kuat. Lalu pedal rem diproses ke pengeringan, dibalurkan dengan tumpukan serbuk kayu khusus di atas lantai. Oleh pekerja digosok atau diaduk secara manual untuk menyerap sisa air secara tuntas tanpa meninggalkan bercak. Komponen yang bersih, bagus, dan sempurna. Sampai sini sudah pada paham belum? Masuk ke tahap pengasahan dan pembersihan sisa las menggunakan mesin gerinda duduk atau backstand grinder dengan teknik sabluk abrasif atau abrasive delf grinder. Proses ini memiliki kegunaan yang sangat panjang dan krusial,
yakni mengikis secara presisi tonjolan logam yang tidak rata, meratakan permukaan sambungan las yang kasar, menghilangkan sisa kerak atau percikan logam agar menyatu mulus dengan bodi pipa, serta membentuk kontur struktur pada rem yang rapi, aman, dan siap dipoles. Dilanjut ke proses pemolesan fleksibel bolak-balik. Pekerja menekan dan menggesekkan sabuk amplas secara manual pada mesin gerinda yang sama dengan keahlian terkontrol yang sangat tinggi. Tujuannya untuk menghilangkan goresan halus serta memunculkan kilau pada logam, dan hasilnya adalah komponen pedal rem motor yang permukaannya sangat halus. Sekali lagi, masuk ke tahap pembersihan. Elektrolit komponen pada rem digantungkan pada rel tembaga dan digoyang-goyang secara mekanis di dalam kolam bak panjang. Cairan yang digunakan adalah larutan alkali kuat yang mengandung natrium hidroksida atau NaOH dan natrium karbonat atau Na2CO3, di mana reaksi elektrolitnya menghasilkan gelembung gas hidrogen dan oksigen yang memiliki efek berusaha meluap untuk merontokkan kotoran mikroskopis. Metode yang diterapkan adalah redox elektrolit menggunakan arus listrik searah. Kegunaannya untuk mengangkat sisa minyak dan lemak yang dari pori-pori logam. Tujuannya untuk mengaktifkan reaktivitas permukaan agar siap menerima lapisan metalurgi berikutnya. Lanjut ke tahap pelapisan elektrolit dan konversi warna pedal rem. Dicelupkan secara berurutan ke dalam larutan. Garam tembaga dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam tong cairan kimia nikel hitam pekat, sebelum akhirnya dibilas bersih. Secara fisika, proses ini melibatkan transfer massa ion logam berlarut melalui modern fisika listrik yang terdiri atas anoda dan katoda, serta larutan elektrolit bermuatan ini. Kegunaannya untuk memberikan proteksi anti korosi ganda, bertujuan untuk menciptakan estetika dasar pelindung yang kuat, dan hasilnya adalah komponen dengan lapisan metalurgi yang kokoh. Kemudian ke proses pemanasan stabilisasi termal elektrik. Komponen dicelupkan ke dalam tong cairan elektrik khusus yang dilengkapi elemen pemanas, celup spiral atau immersion heater, dan dialiri arus listrik terkontrol. Secara fisika, proses ini menerapkan hukum perpindahan panas, konveksi, dan termodinamika. Dan ini tahap terakhir proses pengeringan serbuk kayu. Pada rem diangkat dan dibalurkan ke atas tumpukan serbuk kayu kering di lantai, lalu digosok manual untuk menyerap sisa air secara tuntas tanpa meninggalkan bercak, menghasilkan komponen yang bersih, kering, dan mengkilap. Begitulah semua tahapan prosesnya dengan penjelasannya tentang pembuatan pedal rem di pabrik. Semoga bermanfaat. Tonton video lainnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share.